Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang untuk Bapak Eri Wibowo, ASSE MSI AKCA, dan selamat siang untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anna Mardiana Ningsi dengan NIM E2B019081. Saya mahasiswa Prodi S1 Akuntansi semester 4 Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Profesi Akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori-teori etika. Sebelumnya, saya bertugas sebagai moderator pada hari ini dan ditemani oleh teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Ermawati, NIM 084 dari Sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang etika absolut versus etika relatif. Para penganut paham etika absolut dengan berbagai argumentasi yang masuk akal, yakni bahwa ada prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak, berlaku universal kapanpun dan dimanapun. Sementara para penganut paham etika relatif justru mengatakan bahwa tidak ada prinsip atau nilai moral yang berlaku untuk umum, prinsip atau nilai moral yang ada di dalam masyarakat berbeda-beda, masyarakat yang berbeda, dan untuk situs yang berbeda. Selanjutnya ada perkembangan perilaku moral. Salah satu teori yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku moral yang dikemukakan oleh Heuerbank pada tahun 1996, di mana dia mengungkapkan 3 tahap perkembangan moral yang dihubungkan dengan pertumbuhan usia anak. Selanjutnya ada beberapa teori etika. Yang pertama ada egoisme, di mana tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri ini ditandai dengan mengabaikan orang lain. Hal ini tentu sangat merugikan orang lain. Seperti contohnya, para petinggi politik yang saling merebutkan kursi atau kekuasaan dengan melakukan berbagai cara yang bertujuan bahwa dia harus mendapatkannya. Seperti di desa kalian kan biasanya itu ada pemilihan lurah, dan itu pasti akan memberi uang kepada masyarakat agar dia bisa memenangkan atau mendapatkan kekuasaan tersebut. Yang selanjutnya, Rachel 2004 memperkenalkan 2 konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Yang pertama, saya akan membahas tentang egoisme psikologis, di mana suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Ia mengklaim bahwa ketika orang lain memilih untuk membantu orang lain, mereka melakukan yang pada akhirnya karena keuntungan pribadi yang mereka harapkan. Kayak dia tuh cuma menanyakan keadaan tanpa memikirkan bagaimana seharusnya, padahal padahal dia itu bisa gitu. Yang kedua ada egoisme etis, di mana tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi atau memajukan diri sendiri. Seperti misalnya kalian lagi di dalam suatu tempat, tetapi ada seorang pria yang merokok tanpa memperdulikan kalian gitu. Selanjutnya, kedua, teori utilitarianisme, di mana berasal dari kata Latin utilis kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Paham ini mengatakan bahwa moralitas tidak lain adalah upaya untuk sependapat mungkin memperoleh kebahagiaan di dunia. Suatu tindakan dapat dilakukan baik jika membawa
membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang dikenal the great happiness of the great number. Utilitarianisme ini adalah suatu teori dari segi etika normatif yang mengatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaannya. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dari prinsip ini tersusunlah teori tujuan perbuatan. Misalnya, seorang pedagang penjual es keliling yang seharusnya dia menggunakan gula asli, tetapi karena gula itu mahal, maka dia mengurangi biaya yang dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sari gula yang lebih murah. Atau dengan teori ini dapat diringkas sebagai yang pertama adalah tindakan yang harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya atau konsekuensi dari akibat, tujuan, dan hasilnya. Yang kedua, dalam mengukur akibat suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan dan jumlah ketidakbahagiaan. Yang ketiga adalah kesejahteraan setiap orang yang sama pentingnya. Yang ketiga ada teori deontologi, di mana istilah deontologi ini berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Paham ini dipelopori oleh Immanuel Kant pada 1724 sampai 1808 dan kembali mendapatkan dukungan dari filsuf abad ke-20. Dan sejalan dengan ini, menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajibannya. Karena bagi etika deontologi, yang menjadi dasar baik buruk perbuatan adalah kewajiban itu sendiri. Atau dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Semisal kita itu harus berlaku adil, nah itu kan perlakuan yang baik, maka ya kewajiban kita harus berlaku adil gitu. Sebaliknya, jika pelanggaran terhadap hak orang lain itu mencurigai orang lain itu tindakan yang tidak baik, maka kita itu wajib dihindari. Contohnya, contoh yang lain, kalau Anda ingin menjadi sarjana akuntansi, maka Anda harus memasuki fakultas jurusan akuntansi. Jika Anda ingin menjadi pemain sepak selanjutnya ada teori hak. Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Hak itu sendiri adalah klaim kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu, atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Tens pada tahun 2000, teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Sebagaimana satu keping mata uang logam yang sama dengan dua sisi. Hak juga bisa berasal dari sistem moral yang tidak bergantung pada sistem hukum tertentu. Hak untuk bekerja
suatu negara. Teori hak sebenarnya didasari atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat yang sama. Semua manusia mempunyai martabat yang sama. Misalnya, seorang pegawai yang menerima gaji setiap bulan merupakan hak dia karena dia sudah bekerja. Di Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak asasi manusia atau HAM dalam UU nomor 23 tahun 1999. Hak-hak warga negara yang diatur dalam UU ini antara lain, yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak untuk rasa aman, hak untuk kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintah, hak wanita, dan yang terakhir adalah hak anak. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Dina Ermawati. Berbeda dengan teori teleologi dan deontologi, yang keduanya sama-sama menyoroti moralitas berangkat dari suatu tindakan, sedangkan teori keutamaan itu berangkat dari manusianya. Teori keutamaan itu tidak lagi menanyakan suatu tindakan disebut etis atau tidak etis, tapi semisal kalau menurut paham egoisme, suatu tindakan disebut etis itu kalau tindakan itu mampu memenuhi kepentingan individu, dan sedangkan tidak etis itu kalau tidak mampu memenuhi kepentingan individualisme. Nah, sedangkan menurut paham mereka, para penganut paham utilitarianisme, suatu tindakan disebut etis itu kalau mampu memberikan manfaat atau kegunaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, dan suatu tindakan disebut tidak etis bila akibatnya lebih banyak merugikan sebagian besar anggota masyarakat. Tidak seperti kedua teori tadi, dasar pemikiran teori keutamaan sangat berbeda. Teori ini mempertanyakan suatu tindakan. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang disebutkan manusia hina. Seperti contoh, ada beberapa contoh sifat keutamaan, antara lain kebijaksanaan, keadilan, kerendahan hati. Sedangkan untuk pelaku bisnis, sifat-sifat utama yang perlu dimiliki antara lain kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan keuletan. Dalam ilmu psikolog, karakter merupakan disposisi sifat atau watak seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, karakter seseorang ditentukan oleh kebiasaannya, sedangkan kebiasaan dibentuk oleh tindakan yang berulang-ulang. Tindakan yang berulang-ulang ditentukan oleh tujuan atau makna hidup yang ingin dicapai, dan makna hidup ditentukan oleh pola atau paradigma berpikir. Berdasarkan asumsi ini, sebenarnya teori keutamaan bukan merupakan teori yang berdiri sendiri dan terpisah dari teori etika tindakan, teori deontologi atau teleologi, karena sifat keutamaan bersumber dari tindakan yang berulang-ulang. Hubungan antar berbagai teori ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, teori etika teonom. Sebagaimana diakui oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan tertinggi atau tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi, kebahagiaan rohania yang melampaui semua hal yang bersifat duniawi. Sebenarnya setiap agama mempunyai filsafat etika yang hampir
sama. Salah satunya adalah teori etika teolog yang dilandasi oleh filsafat Kristen. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan-aturan atau perintah Allah sebagaimana telah dituangkan dalam kitab suci. Ada 4 persamaan fundamental filsafat etika semua agama, yaitu 1. Semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Apapun sebutannya, beberapa berarti semua mengakui adanya eksistensi non-duniawi yang menjadi tujuan akhir umat manusia. Yang kedua, semua agama mengakui adanya Tuhan, dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini. Yang ketiga, etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir atau tujuan tertinggi umat manusia, dan ini adalah yang penting. Yang keempat, semua agama mempunyai ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Ada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal dan bersifat mutlak yang dijumpai di semua agama, tetapi ada juga yang bersifat spesifik atau berbeda dan hanya ada pada agama tertentu saja. Setiap teori etika yang memperkenalkan konsep kewajiban tak bersyarat diperlukan untuk mencapai tujuan tertinggi yang bersifat mutlak. Kelemahan teori etika demikian terletak pada pengabaian adanya tujuan mutlak, tujuan tertinggi yang harus dicapai umat manusia, walaupun ia memperkenalkan etika kewajiban mutlak. Bila pemikiran etika hanya dikaitkan dengan tujuan manusia yang berorientasi yang bersifat terbatas, maka akan tampak bahwa ajaran moral atau etika tersebut akan selalu bersifat relatif, karena hukum duniawi selalu didasarkan atas dua sisi atau kekuatan ekstrim yang berlawanan. Misalnya ya, ada siang, ada malam, terus ada kekuatan positif dan negatif, kekuatan yin dan yang, gelap dan terang, terus baik dan jahat, hitam dan putih, indah dan jelek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, etika abad ke-20 untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai teori etika dan pemikiran moral yang terus berkembang. Nanti akan dijelaskan esensi dari beberapa pemikiran moral yang berpengaruh yang muncul di abad ke-20. Arti kata baik menurut George Edward Moore, kata baik adalah kunci dari moralitas. Namun Moore merasa heran tidak satupun etikawan yang berbicara tentang kata baik tersebut, seakan-akan hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Menurut Moore, disinilah letak permasalahannya, sehingga terdapat kekacauan dalam menafsirkan kata baik tersebut. Ada banyak penafsiran tentang sesuatu yang dianggap baik, sebagaimana telah diuraikan di depan. Ada yang menafsirkan kata baik sebagai nikmat, memenuhi keinginan sekilat, memenuhi hartangan buat mengharapkannya, yang tangan Allah, sekilar sebenarnya
tindakan moral adalah tujuan merealisasikan nilai-nilai dan bukan asal memenuhi kewajiban saja. Nilai-nilai bersifat material dan a priori. Material di sini bukan dalam arti ada kaitannya dengan materi, tetapi sebagai lawan dari kata formal. Kedua istilah ini, material dan formal, sering dipakai dalam konteks ilmu hukum bersifat a priori, artinya kebernilaian suatu nilai tersebut mendahului segala pengalaman. Misalnya, untuk mengetahui suatu makanan enak atau tidak memang harus dicoba atau diperoleh melalui pengalaman memakan langsung makanan tersebut kan. Akan tetapi jika sesuatu yang enak itu merupakan sesuatu yang sudah positif atau pasti, maka nilai tersebut dikatakan sudah diketahui lebih dahulu tanpa dicoba atau a priori. Menurut Skelar ada 4 gugus nilai yang masing-masing mandiri dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu nilai-nilai sekitar, enak dan tidak enak. Yang kedua, nilai-nilai vital. Yang ketiga, nilai-nilai rohani murni. Dan yang keempat, nilai-nilai sekitar roh kudus. Yang kedua, etika situasi Joseph Factor. Joseph Factor termasuk tokoh yang menentang adanya prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak. Ia berpendapat bahwa setiap kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret. Sesuatu ketika berada dalam situasi tertentu bisa jadi baik dan tepat, tetapi ketika berada dalam situasi yang lain bisa jadi jelek dan salah. Norma-norma umum tidak pernah berlaku begitu saja, karena norma-norma itu hanya mengikat apabila tuntutan situasi konkret juga diperhatikan. Tanpa adanya perhatian pada tuntutan situasi, hal-hal yang wajib dilakukan tidak dapat diketahui. Itulah sebabnya moralitas hanya dapat dipahami dalam situasi konkret, padahal situasi konkret tidak selalu sama, sehingga etika Factor sering disebut etika situasi. Selanjutnya, pandangan penuh kasih Iris Murdoch. Iris Murdoch mengamati bahwa teori-teori etika pasca Kant yang memusatkan perhatiannya kepada kehendak bebas tidak mengenal sasaran. Menurut Murdoch, yang khas dari teori-teori etika pasca Kant adalah bahwa nilai-nilai moral dibuang dari dunia nyata. Teori Murdoch mengatakan bahwa bukan kemampuan otonom yang menciptakan nilai, melainkan kemampuan untuk melihat dengan penuh kasih dan adil. Hanya pandangan yang adil dan penuh kasih yang menghasilkan pengertian yang berisi yang betul-betul benar. Pengelolaan kelakuan Bruce Frederick Skinner. Teori Skinner mengenai pengelolaan kelakuan dimulai dari pengamatannya bahwa dalam ilmu fisika dan ilmu hayat, manusia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam 2000 tahun terakhir. Akan tetapi anehnya, untuk menemukan bagaimana manusia harus bertindak, ilmu etika sekarang ini tidak maju jauh dari apa yang telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Skinner mengatakan bahwa pendekatan filsafat tradisional dan ilmu manusia tidak memadai, sehingga yang diperlukan bukanlah ilmu etika, tetapi sebuah teknologi kelakuan. Ia mengacu pada ilmu kelakuan sederhana
ini hal tersebut karena filsafat dan ilmu-ilmu manusia lainnya hanya memfokuskan perhatiannya pada inner states atau keadaan batin manusia. Yang dimaksud dengan kondisi batin di sini adalah kesadaran manusia, pikiran, kehendak, perasaan, maksud, cita-cita, sasaran dan tujuan-tujuannya serta kehendak bebas dari dalam diri manusia itu sendiri. Intinya, inner state saja tidak cukup untuk mampu mengubah tingkah laku. Perlu ada rekayasa atas kondisi-kondisi kehidupan yang berawal dari luar diri manusia itu untuk mengubah kelakuannya. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab Hans Jonas. Jonas mengamati bahwa walaupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan, tetapi kemajuan tersebut tidak menimbulkan masalah baru berupa ancaman kelanjutan kehidupan umat manusia, bahkan kelanjutan kehidupan di bumi ini. Etika tradisional hanya memperhatikan akibat tindakan manusia dalam lingkungan dekat dan sesaat. Etika macam ini tidak dapat lagi menghadapi ancaman global kehidupan manusia dan semua kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Jonas menekankan pentingnya dirancang etika baru yang memfokuskan pada tanggung jawab. Intinya adalah kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa depan. Yang terakhir, kegagalan etika pencerahan. Alasdair Montclair mengatakan bahwa etika pencerahan telah gagal karena pencerahan atas nama rasionalitas justru telah membuang apa yang menjadi dasar rasionalitas setiap ajaran moral, yaitu pandangan teknologis tentang manusia. Yang dimaksud oleh Montclair adalah pandangan dari Aristoteles sampai dengan pandangan Thomas Aquinas bahwa manusia sebenarnya mempunyai tujuan hakiki dan bahwa manusia hidup untuk mencapai tujuan itu. Moralitas lantas mudah dipahami sebagai jalan ke tujuan hakiki tersebut. Dengan membuang tujuan hakiki umat manusia dari ilmu etika, maka etika menjadi tidak rasional lagi. Oleh karena itu, Montclair menganjurkan agar etika kembali pada paham teknologi tentang manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori etika dan paradigma hakikat manusia. Setelah kita mengetahui filosofi konsep tentang hakikat alam semesta dan juga hakikat sebagai manusia, dan telah mengupas pokok-pokok dari pikiran dari berbagai macam teori etika yang di awal tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, kita dapat merangkum beberapa hal, yaitu yang pertama, sampai saat ini telah ada beberapa paham atau teori etika di mana masing-masing teori atau paham tersebut memiliki pendukung dan juga penentang masing-masing yang sangat cukup berpengaruh. Untuk yang kedua, munculnya beragam teori etika karena adanya perbedaan paradigma, pola pikir atau pemahaman tentang hakikat hidup sebagai manusia. Untuk yang ketiga, ada hampir semua teori etika yang ada itu didasarkan pada paradigma tidak utuh tentang hakikat manusia, yang artinya setiap teori itu hanya ditinjau dari proses penalaran berdasarkan potongan-potongan terpisah dan terbatas dalam melihat makna atau tujuan hidup manusia. Ada semua teori itu yang seolah-olah saling bertentangan, itu sebenarnya tidak saling bertentangan. Kemudian teori-teori yang tampak bagikan potongan-potongan terpisah itu dapat dipadukan menjadi satu teori tunggal berdasarkan paradigma hakikat manusia secara utuh. Untuk yang terakhir itu, inti dari etika manusia utuh adalah keseimbangan pada satu, kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat dan juga kepentingan Tuhan. Yang kedua, ada keseimbangan antara model materi, model sosial dan juga model spiritual.
Untuk yang ketiga ada keseimbangan antara kebahagiaan lahir atau duniawi, kesejahteraan masyarakat, dan juga kebahagiaan batin atau surgawi. Untuk yang terakhir itu ada keseimbangan antara hak individu dengan kewajiban kepada masyarakat dan Tuhan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada teori etika dan hubungannya dengan paradigma hakikat manusia dan kecerdasan. Untuk yang pertama itu ada teori egoisme. Untuk teori egoisme ini sendiri, penalaran teorinya ini ditunjukkan tujuan dari tindakan, kemudian kriteria etisnya memenuhi kepentingan pribadi. Tujuan hidup dari teori ini yaitu kenikmatan duniawi secara individu, hakikat manusia, hakikat tidak utuh, kemudian kecerdasannya ada PQ dan EQ. Untuk yang kedua ada teori utilitarianisme, yang penalaran teorinya ini adalah tujuan dari tindakan, kemudian kriteria etisnya itu memberi manfaat atau kegunaan bagi banyak orang, dan tujuan hidup dari teori ini yaitu kesejahteraan duniawi masyarakat. Untuk hakikat manusia, hakikat tidak utuh, dan untuk kecerdasannya ada PQ, IQ, dan EQ. Untuk yang ketiga ada teori deontologi dari Kant, yaitu penalaran teori tindakan itu sendiri, kriteria etisnya kewajiban mutlak dari setiap orang, kemudian tujuan hidupnya yaitu demi kewajiban itu sendiri, hakikat manusianya hakikat tidak utuh, kemudian kecerdasannya ada IQ dan EQ. Nah, untuk yang keempat itu ada teori hak. Penalaran teori dari teori hak ini yaitu tingkat kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Untuk kriteria etis dari teori hak yaitu aturan tentang hak asasi manusia atau HAM. Untuk tujuan dari teori hak ini demi martabat kemanusiaan, dan kemudian hakikat manusia hakikatnya tidak utuh. Untuk kecerdasannya ada EQ. Untuk yang kelima itu ada teori keutamaan. Teori ini penalaran teorinya yaitu disposisi karakter, kemudian kriteria etisnya itu ada karakter positif negatif individu. Untuk tujuan hidup dari teori ini yaitu kebahagiaan duniawi dan mental atau psikologis. Kemudian untuk hakikat kemanusiaannya atau hakikat manusianya itu hakikat tidak utuh. Untuk kecerdasannya ada EQ dan EQ. Untuk yang terakhir itu ada teori teonom. Teori teonom ini penalaran teorinya yaitu disposisi karakter dan tingkat keimanan. Untuk kriteria etisnya ada karakter mulia dan mematuhi kitab suci agama masing-masing individu dan masyarakat. Untuk tujuan hidup dari teori ini yaitu kebahagiaan rohani, terdiri dari surgawi, akhirat, moksa, nirmala, mental, dan juga duniawi. Untuk hakikat manusianya, kali ini teori teonom yaitu hakikat utuh. Untuk kecerdasannya ada PQ, EQ, EQ, dan SQ. Dilihat pada gambar 3.1 itu tentang model pengembangan teori etika. Dalam gambar dijelaskan bahwasanya setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu secara berulang-ulang akan membentuk yang namanya kebiasaan. Kemudian kebiasaan tersebut akan membentuk karakter, dan karakter yang nantinya akan menentukan seberapa efektifkah nilai-nilai yang diharapkan itu akan tercapai. Nah, nilai-nilai yang efektif yang sudah tercapai tersebut akan menjadi bahan refleksi untuk mengkaji kembali paradigma sebagai manusia, atau bisa dikatakan sebagai bahan koreksi diri, atau digunakan sebagai tujuan hidup yang ingin direalisasikan. Nah, selanjutnya itu ada tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Etika sebagai filsafat itu telah dikenal sejak zaman sebelum Masehi. Etika sebagai ajaran moral telah menjadi bagian tak terpisahkan dari semua agama sejak agama itu hadir. Namun sebagai ilmu, etika masih kalah mapan bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fisika, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Dalam sejarah itu sering terjadi pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan, sehingga agama ini sering dianggap sebagai penghambat ilmu pengetahuan. Para ilmuwan ini membawa ilmu pengetahuan dan teknologi ini berjalan sendiri-sendiri secara terpisah dari agama. Tak terkecuali para ilmuwan etika ini mencoba melepaskan etika sebagai ilmu dari sumber utamanya yaitu agama. Etika sebagai ilmu mencoba menjelaskan perilaku manusia dalam konteks sebagai makna hidup duniawi untuk umat manusia dengan mengabaikan sama sekali aspek kesadaran spiritual dalam diri manusia.
Perkembangan ilmu etika menjadi salah kaprah karena hanya dilandasi oleh hakikat manusia tidak utuh, suatu paradigma tentang hakikat manusia yang hanya mengandalkan kekuatan pikiran untuk mencari kebenaran, mengejar makna hidup duniawi dan melupakan potensi kekuatan spiritual, kekuatan tak terbatas, kekuatan Tuhan dalam diri manusia tersebut. Ilmu etika ke depan hendaknya didasarkan atas paradigma manusia yang utuh, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan integrasi dan keseimbangan pada yang pertama pertumbuhan PQ, IQ, dan EQ, dan SQ, kemudian kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Yang terakhir ada keseimbangan antara tujuan lahiriah atau duniawi dengan tujuan rohaniah atau spiritual. Pada tahap kesadaran transcendental, manusia telah mencapai nilai tertinggi hakikat manusia, yaitu manusia tercerahkan yang sebagian besar hidupnya telah dipersembahkan untuk melayani Tuhan, dan ia tidak lagi tertarik atau melekat pada hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, yang diperlukan pada tahap ini adalah keseimbangan antara pengembangan aspek fisik, mental, dan spiritual. Etika harus dimaknai sebagai pedoman perilaku menuju peningkatan semua kecerdasan dan kesadaran manusia secara utuh, yaitu pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan fisik PQ, kecerdasan intelektual EQ, kecerdasan sosial EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, inti dari hakikat manusia secara utuh itu adalah keseimbangan yang bisa diringkas, yaitu yang pertama keseimbangan antara hak teori atau teori hak dan kewajiban, yaitu teori deontologi. Kemudian yang kedua ada keseimbangan tujuan duniawi atau yang sering disebut dengan teori deontologi, dan rohani atau teori teonom. Yang ketiga ada keseimbangan antara kepentingan individu, teori egoisme, dan kepentingan masyarakat atau teori utilitarianisme. Dan yang keempat, gabungan ketiga butir di atas akan menentukan karakter seseorang, yaitu teori keutamaan. Dan yang ketiga itu, hidup adalah suatu proses evaluasi kesadaran. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari PT Freeport di Indonesia. Yang pertama itu ada teori deontologi. Mereka ini tidak mau bertanggung jawab atas terjadinya tanah longsor akibat limbah beracun di Danau Waranggon yang beritanya membuat tanggul yang tidak sesuai sehingga tidak mampu menampung banyaknya limbah pertambangan. Untuk yang kedua terjadi pada teori hak. PT Freeport ini menggaji pekerja Indonesia lebih rendah daripada pekerja luar negeri atau pekerja asing yang di Indonesia, padahal jabatan mereka sama, sehingga membuat 80% tenaga di Indonesia ini melakukan. Untuk yang ketiga ini ada teori utilitarianisme. Menurut teori ini banyak spot yang tidak mensejahterakan masyarakat sekitar. Padahal kesepakatan pertama didirikannya PT Freeport ini bahwa mereka akan mensejahterakan masyarakat sekitar. Akan tetapi mereka malah mensejahterakan masyarakat dari negara Amerika.